Shalom saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya dalam program Bilik Bincang Iman Katolik. Tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah merayakan Advent bersama dengan Santo Yusuf. Pada minggu Advent keempat ini, gereja mengajak kita merayakan masa penantian kita bersama dengan Santo Yusuf. Dalam Injil Matius bab 1 ayat 18-24, diwartakan kepada kita bahwa Yesus lahir dari Maria, tunangan Yusuf, anak Daud. Yusuf adalah seorang yang istimewa dalam gereja kita, gereja Katolik. Kita menghormati dan menempatkan Santo Yusuf ini pada tempat kedua sesudah Bunda Maria di antara para kudus. Yusuf adalah keturunan Raja Daud yang berasal dari Bethlehem di Yudea. Seorang tukang kayu yang miskin tetapi sangat kaya akan kebaikan Tuhan. Injil mencatatnya bahwa Santo Yusuf hidup di Nazaret di Galilea, seorang yang kuat dan bertanggung jawab dalam menopang kehidupan keluarga, melindungi Maria dan kanak-kanak Yesus saat mereka mengungsi ke Mesir. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yusuf mewariskan keteladanan yang mengagumkan kepada kita, yaitu hati yang tulus sebagai seorang pribadi. Ketika Santo Yusuf mengetahui bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia sempat bermaksud untuk menceraikannya secara diam-diam. Tujuannya ialah supaya Maria tidak tercemar namanya di depan banyak orang. Tentu Santo Yusuf juga menyadari bahwa masyarakat Yahudi pada saat itu memiliki hukum-hukum yang bisa membahayakan orang-orang semacam ini. Maka pilihan untuk menceraikan Maria terasa menjadi salah satu solusi yang baik untuk menyelamatkan nyawa Maria di kalangan orang-orang Yahudi. Tetapi sangat menarik para saudara-saudari, walaupun demikian, Yusuf berani mengubah keputusannya dengan mendengarkan bimbingan Allah yang didengarnya melalui malaikat Allah dalam mimpi. Yusuf berani tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari Santo Yusuf ini? Kita sebagai umat beriman adalah umat pilihan Allah yang dipanggil hidup dalam persekutuan dengannya. Umat beriman dianugerahi rahmat untuk mendengar, menerima dan melakukan sesuatu bukan pertama-tama menurut keinginan kita, tetapi menurut kehendak Allah sendiri. Singkatnya, dengan rahmat itu, umat beriman berpikir dan bertindak sebagai seorang yang memiliki pengalamannya akan Tuhan, mendengar bisikan Tuhan, dan itu menjadi modalnya untuk mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan. Hal ini berarti orang beriman harus menjadikan Allah sebagai tempat yang utama dari setiap tindakan yang dilakukan. Bukan kesenangan kita yang menjadi ukuran keberhasilan, tetapi rencana dan kehendak Tuhan itulah yang harus menjadi yang utama dalam setiap tindakan kita. Saudara-saudari, mari kita lanjutkan masa pertobatan ini di masa-masa penantian ini dengan mengusahakan hati yang tulus di hadapan Tuhan dan sesama kita. Semakin kita mampu mengesampingkan egoisme kita, kepentingan-kepentingan kita, apalagi ambisi-ambisi kita, maka kita akan semakin mampu mendengar bisikan Allah yang berbisik dalam hati kita dengan lembut. Lalu kita mengambil keputusan yang baik, yang bijak dalam kehidupan, dan menyelamatkan banyak orang. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin.